Amin. Terima kasih Bu Christine. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara yang ada di sini ini percaya bahwa Alkitab yang berisi 66 kitab itu adalah berita baik yang berisi tentang Kristus, only Kristus, Christ alone. Memang saudara-saudara di dalam Alkitab Perjanjian Lama belum disinggung nama Yesus. Tetapi saudara tahu bahwa Injil yang pertama kali itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini dikenal sebagai proto-evangelium. Artinya itu adalah nubuat awal yang menyatakan bahwa Allah itu akan mengambil tubuh manusia. Allah akan mengenakan tubuh manusia dan ini disebut dengan inkarnasi. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah memilih bangsa Israel di antara bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini. Tujuan Tuhan adalah tidak lain dan tidak bukan bahwa melalui bangsa Israel, Tuhan itu memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel melalui para nabi. Dan hukum-hukum yang diberikannya itu adalah hukum bayangan atau type dari atonement untuk umat manusia. Saudara tahu, atonement yang sesungguhnya, antitype atau penggenapannya itu ada di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang pilihan. Amin. Amin. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 6. Pendeta Wanda akan membacakannya. Silakan pendeta. Ayatnya akan saya share. Matius 7 ayat yang ke-6 ya. Supaya semuanya bisa membaca, baik yang ada di Zoom dan di Facebook Live. Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Amin. Saudara-saudara, Matius 7 ayat 6 ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Guru Agung Tuhan Yesus Kristus. Ketika berada di bumi, Tuhan Yesus ini sering berkata-kata yang kalau kita dengar itu kelihatan keras, kelihatan kasar. Saya ini tidak bisa membayangkan saudara-saudara kalau Tuhan Yesus itu berada di gereja saat ini, kekristenan saat ini, di mana Tuhan Yesus akan menegur dosa-dosa para pandito yang begajul ini. Tuhan Yesus akan menegur pengajaran yang dikotbahkan oleh para pandito-pandito yang begajul ini di gereja. Pasti saudara-saudara, para pandito ini akan mengatakan bahwa Yesus itu tidak mempunyai kasih. Yesus itu menghakimi. Benar atau benar? Saudara sering mendengar seperti itu kan? Ya, amin. Saudara-saudara, pada waktu di bumi ini Yesus banyak mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan, tetapi seringkali tanpa tedeng aling-aling, maksud saya, Tuhan Yesus itu menegur dosa. Tuhan Yesus itu menegur ajaran yang diberikan oleh golongan legalistik agama Yahudi. Saudara-saudara,
menurut saya menegur itu sebuah keharusan bagi orang percaya. Menegur dalam hal apa? Menegur dosa. Menegur dalam hal apa? Menegur dalam hal pengajaran. Menegur itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah yakah. Yakah itu artinya suatu gagasan untuk mendidik. Suatu gagasan untuk mendisiplinkan. Suatu gagasan untuk mengajar. Suatu gagasan untuk menegur. Raja Salomo itu adalah raja yang penuh hikmat. Raja Salomo memberikan nasihat yang sangat baik. Saudara bisa membacanya di dalam Amsal 9 ayat 7 sampai 9. Pendeta Wanda akan membacakannya. Amsal pasal 9 ayat 7 sampai 9. Saya share ya. Dikatakan siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Raja Salomo memberikan nasihat seperti ini. Kalau engkau itu menegur seorang pencemooh, itu adalah hal yang sia-sia. Itu adalah hal yang akan membuang waktumu saja, wasting time begitu ya. Tetapi ketika engkau itu memberikan nasihat kepada orang bijak, maka dia itu akan semakin bijaksana. Amin. Dan ketika engkau memberikan ajaran yang sehat kepada orang yang benar, maka orang itu akan semakin bertambah pengetahuannya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menggunakan dua kata kiasan di dalam Matius 7 ayat 6. Yang pertama itu adalah yang kudus atau holy. Dalam bahasa aslinya itu adalah hagios. Apa artinya hagios itu atau yang kudus atau holy itu? Itu artinya dipisahkan, diasingkan, disucikan untuk lebih dekat di hadapan Tuhan. Sehingga dia itu kudus, sehingga dia itu murni, sehingga dia itu suci di hadapan Tuhan. Serta dia itu kudus, murni, dan suci dari pencemaran dunia. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang hal yang kudus, itu untuk kalangan orang Yahudi itu adalah mereka selalu berasumsi persembahan kudus yang diberikan sebagai korban di bait Allah. Di dalam perjanjian lama, persembahan korban yang harus dilakukan itu harus dengan baik, harus dengan hikmat. Karena korban yang dipersembahkan di mezbah itu adalah korban yang kudus, korban yang tidak bercacat dan bercela. Serta mezbah yang digunakan adalah mezbah yang kudus. Dan lagi saudara-saudara, peralatan yang digunakan untuk mempersembahkan korban di tempel, di mezbah itu juga kudus. Kemudian kata kiasan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 6 ini adalah mutiara atau pearl. Atau dalam bahasa aslinya itu adalah margaritas. Apa artinya mutiara, pearl, atau margaritas itu, saudara-saudara? Memang secara literal itu artinya mutiara. Jadi, saudara-saudara, pada zaman Yesus itu mutiara itu banyak ditemukan di Laut Merah, di Teluk Persia, serta di Samudra Hindia. Mutiara ini dibawa
ke dalam kebudayaan barat oleh siapa? Alexander Agung. Orang akan membeli mutiara itu dengan harga yang tinggi. Jadi arti dari mutiara itu dari dulu sampai sekarang itu sama ya. Itu adalah sebuah batu mulia yang berharga dan nilainya sangat tinggi. Saudara-saudara, lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus arti dari yang kudus dan mutiara yang berharga? Saya menyelidiki saudara-saudara. Yang pertama, hal yang kudus dan mutiara yang berharga itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pilihan. Amin. Amin. Keselamatan yang saudara dan saya terima itu bukan keselamatan yang murahan. Itu adalah keselamatan yang mahal. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya itu memang free atau gratis, saudara-saudara. Saudara-saudara, keselamatan yang kita peroleh itu dengan harga yang mahal. Artinya apa? Dengan darah anak domba Allah. Penderitaan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib yang menghapus dosa umat pilihan. Amin. Amin. Yesus difitnah, Yesus diludahi, Yesus dipukuli, Yesus diremukkan, Yesus dicambuk sampai dagingnya itu terlepas dari punggungnya. Dan darah itu mengalir dari mahkota duri di kepalanya. Kemudian di Bukit Golgota, ini adalah puncak dari penderitaannya, di mana Yesus menanggung beban dosa untuk umat manusia. Dan di dalam kengerian yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dibayangkan oleh seorang teolog pun, Bapa meninggalkan anak. Bapa meninggalkan Yesus. Kemudian apa? Yesus mati. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa mengurangi harga yang telah dibayar oleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus menjadi korban yang kudus untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Amin. Keselamatan yang kita peroleh itu nilainya berharga, nilainya sangat tinggi. Dan keselamatan yang kita peroleh itu adalah keselamatan yang kudus. Karena apa? Melalui darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang tidak bercacat dan bercerah. Saudara bisa membacanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Pendeta Wanda akan membacakannya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya akan tampilkan ayat ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara-saudara, hal kedua, hal yang kudus dan harta yang berharga yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 6 ini adalah firman Allah. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebagai orang percaya itu adalah Alkitab. Alkitab yang sudah kanon. Alkitab yang fit, final, absolut, ineran, infallible, dan theopneustos.
firman Tuhan yang adalah diri Allah pribadi. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saya akan membacakannya. Sepertinya ini orang-orang sudah hafal ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah theopneustos. Alkitab itu adalah suara Allah sendiri, suara Allah yang murni, yang bertujuan untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan apa yang benar, untuk menegur, untuk menyatakan apa yang tidak benar, untuk mengoreksi, untuk memberitahu supaya orang itu menjadi benar, dan untuk mendidik, untuk memberitahu supaya orang itu tetap menjadi benar. Amin. Ini adalah teori 4M. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, hal yang kudus dan mutiara yang berharga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 6 itu adalah hal tentang kerajaan surga. Pendeta Wanda akan membacakan di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ayat ini akan saya tampilkan ya. Dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu adalah kerajaan yang kudus dan itu seperti mutiara yang berharga sekali. Ketika seseorang itu menemukan harta yang berharga yang ditimbun di sebuah ladang, maksud saya, dia akan menjual segala sesuatu untuk membeli ladang tersebut. Ini menyatakan bahwa kerajaan surga itu kudus dan berharga sekali, yang mana harus diberi di dalam hidupmu. Artinya bahwa kalau engkau sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka engkau itu membuat investasi dalam hidupmu. Amin. Amin. Bahwa mengikut Yesus itu lebih utama dari apapun. Bahkan hartamu yang paling berharga di dalam hidupmu. Bahwa Yesus itu lebih utama. Yesus itu adalah hartamu yang paling berharga. Amin. 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 Saudara-saudara, engkau kerajaan Allah itu sama dengan sound doctrine. Ketika engkau sudah mendapatkan sound doctrine, maka nilai dari sound doctrine itu lebih daripada hidupmu. Amin. Amin. Hidupmu itu tidak berarti lagi ketika engkau sudah mendapatkan sound doctrine. Amin. Karena sound doctrine itu berbicara tentang pengetahuan Allah. Sound doctrine itu berbicara tentang election, atonement, gospel calling, kelahiran baru, iman yang menyelamatkan, tentang pertobatan, justification, sanctification, serta glorification. Amin. Saya mau mengatakan bahwa semua pengajaran Yesus itu adalah sound doctrine. Dan itu adalah harta yang sangat berharga nilainya, tinggi nilainya, dan itu adalah hal yang kudus. Amin. 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 Haleluya.
Di dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Apa itu kebenaran? Allah itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sound doktrin itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Maka dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap keberadaan kita, tenaga kita, kekuatan kita, hidup kita, kita harus menjadi bagian dari kebenaran itu. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Matius 7 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan jangan memberikan hal yang kudus dan jangan memberikan hal yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara ke babi. Kenapa anjing dan babi itu disebut oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudara, anjing itu dalam bahasa Yunani itu ada dua arti, ada dua kata dalam Perjanjian Baru. Satu itu adalah anjing, ininya diartikan itu kunarion, yang itu mengacu artinya itu adalah hewan peliharaan atau anjing yang dipelihara di rumah tangga. Seperti anjing kecil yang mana dia itu diizinkan untuk memakan remah roti anak-anak yang jatuh dari meja. Itu ada di dalam Matius 15 ayat 26. Tetapi saudara-saudara, kata anjing yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 6 itu adalah kuon. Apa itu kuon atau anjing yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu? Anjing itu adalah bukan anjing yang biasa. Kuon itu adalah anjing yang liar, anjing yang kotor, anjing yang serakah, anjing yang suka menggerak. Oh, gitu ya. Anjing yang ganas, anjing yang berpenyakitan, anjing yang mempunyai banyak kutu di badannya. Itu adalah anjing yang anjing kampung gitu ya. Kuon itu adalah anjing yang berlari secara kelompok. Dan anjing ini kalau kelaparan itu dia makan apa saja. Bahkan mayat binatang serta mayat manusia, saudara-saudara. Dan anjing kuon itu adalah anjing yang suka menyerang manusia. Jadi jenis anjing yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus atau kuon itu pada zaman dahulu itu adalah anjing yang berbahaya, bahkan manusia saja takut kepada anjing ini. Saudara-saudara, selain anjing, Tuhan Yesus itu juga berkata, jangan melemparkan mutiara ke babi. Babi itu sama jenisnya, maksud saya sama najisnya dan sama kotornya dengan anjing di dalam Kitab Perjanjian Lama. Di dalam Kitab Perjanjian Lama menyebutkan bahwa babi itu di antara binatang yang najis. Saudara bisa membacanya di dalam Imamat 1 ayat 7 serta Ulangan 14 ayat 8. 11. Ulangan 14 ayat 8. Imamat 11 ayat 7. Dan di dalam Perjanjian Lama memakan daging babi itu adalah suatu kekejian. Babi itu bukan hanya binatang yang najis, tetapi dia itu juga ganas. Dia itu sering menyerang manusia dengan kejam. Saudara-saudara tahu, babi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sering dijumpai di daerah-daerah yang berkayu di Palestina, terutama di Gunung Tabor.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama anjing dan babi itu adalah hewan yang haram dan najis. Ada juga beberapa orang mengartikan bahwa anjing itu adalah mengacu kepada orang yang bebal. Kita bisa membacanya hari ini, kita membacanya di dalam Amsal 26 ayat 11. Lalu bagaimana di dalam kitab Perjanjian Baru arti dari anjing dan babi itu? Di dalam kitab Perjanjian Baru, anjing dan babi itu digunakan untuk melambangkan orang-orang yang menolak keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ada beberapa peristiwa di mana Yesus itu tidak mau memberitakan tentang kerajaan surga. Yesus itu cuma diam saja. Ini ketika Yesus berada di hadapan Raja Herodes. Ketika itu di dalam Lukas 23 ayat 8-10, saudara bisa membacanya. Herodes ini sudah mendengar tentang Kristus, bagaimana Yesus itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kemudian ketika Herodes ini bertemu dengan Yesus, dia sangat girang. Dia akan bertanya sebanyak-banyaknya tentang Yesus, bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menutup kuncinya rapat, menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun di hadapan Herodes. Apakah Kristus melewatkan kesempatan untuk memberitakan kerajaan Allah di hadapan Herodes? Tidak, saudara-saudara. Karena Yesus tahu Yohanes Pembaptis itu telah memberitakan keselamatan kepada Herodes. Tetapi Herodes menolak pesan keselamatan itu. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Kalau orang itu menolak tentang berita kerajaan surga, Yesus memerintahkan kepada para murid untuk keluar dari rumah itu atau keluar dari kota itu dan kebaskan debu dari kakimu dan pergi ke tempat lain. Saudara bisa membacanya di dalam Matius 10 ayat 14. Paulus maksud saya melakukan hal yang sama di Antioquia dan di Korintus. Saudara bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 46 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 6. Ketika Injil itu ditolak, Rasul Paulus meninggalkan kota-kota itu dan pergi ke kota lain. Saudara-saudara, yang kedua, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, anjing dan babi itu juga dilambangkan untuk orang-orang yang belum lahir baru tetapi melayani di gereja. Banyak saudara-saudara. Di dalam Filipi 3 ayat 2, Rasul Paulus sudah mengingatkan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kemudian yang ketiga, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, anjing dan babi itu digunakan sebagai lambang untuk guru-guru palsu. Rasul Petrus mengatakan bahwa guru-guru palsu itu sudah berada di tengah-tengah kita. Para guru palsu ini tidak mengajarkan sound doktrin. Para guru palsu itu mengajarkan belly teaching atau ajaran yang sesat di dalam jemaat mereka.
Bahkan saudara-saudara, Rasul Petrus menegaskan lebih baik bagi mereka itu tidak mengetahui sound doctrine daripada mengetahui sound doctrine, tetapi kemudian menolak dan berbalik kepada ajaran yang sesat. Seperti anjing kembali ke muntahnya dan babi mandi kembali ke lubangannya, ke kubangannya maksud saya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Kemudian saudara-saudara, hari ini saya mau memberikan instruksi kepada saudara-saudara. Jangan pernah meneruskan ajaran Yesus Kristus, yaitu sound doktrin itu kepada orang-orang yang memang tidak layak untuk meneruskan sound doktrin itu. Karena mereka itu hanya ingin memutarbalikkan kebenaran yang sudah engkau ajarkan, kebenaran yang sudah engkau investasikan di dalam kehidupan iman mereka. Karena apa? Karena mereka itu akan menghancurkan serta mencabik-cabik kebenaran yang sudah engkau investasikan di dalam hidup mereka. Sama seperti seekor anjing. Amin. Saya menyerah.